Shalom, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis untuk kita semua. Bagaimana kabar saudara pada hari Kamis ini? Saya berharap para saudara, Bapak Ibu juga masih dalam keadaan sehat dan tetap kita masih berserah penuh ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Kamis ini dalam merenungi hari Kamis ini adalah dari Yohanes 5 ayat yang pertama sampai dengan 18. Yohanes 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18. Dengan judul perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun namanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai tergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu dan berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau melaksanakan, mempraktekkan dan mendengarkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua, Shalom dan selamat hari Kamis untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Kamis ini adalah penyembuhan di hari Sabat. Sekali lagi, penyembuhan di hari Sabat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara mengerti tidak apa arti dari kata hari Sabat? Kalau kita bisa pahami dalam konteksnya adalah seperti di kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, itu hampir sama artinya. Tetapi kalau kita bisa meluruskan dari kedua konteks ini, hari Sabat itu adalah hari yang disebut sebagai hari istirahat. Hari di mana kita itu tidak bekerja. Kita mengistirahatkan diri kita dari Senin sampai Senin selama 6 hari bekerja, kita di hari ke-7 beristirahat. Dan itulah yang dialami oleh Yesus ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu kan dari hari pertama sampai hari ke-6. Dan pada hari ke-7 itulah disebut hari Sabat, disebut sebagai hari istirahat. Nah, ada sebuah kisah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu tentang apa yang saya katakan tadi, penyembuhan di hari Sabat. Jadi ada di sebuah kolam
Kolam ini dikatakan di dalam bahasa Ibrani itu adalah Bethesda. Jadi di dalam kolam ini, di dalam ada 5 serambi begitu, di dalam dekat-dekat kolam itu dikatakan bahwasanya di dalam serambi-serambi itu banyak sekali orang-orang yang sakit. Sakit-sakit yang dengan berbagai macam segala penyakit. Bukan hanya buta, sakit kusta, lumpuh dan segala macamnya. Tetapi banyak sekali jenis-jenis penyakit ya, kayak seperti kanker dan segala macamnya yang lebih fatal, yang mungkin penyakit ini tidak bisa disembuhkan lagi ditangani oleh dokter. Dan sehingga orang-orang ini datang ke kolam Bethesda ini untuk menyembuhkan dirinya. Dan menurut kata orang-orang sana, kolam Bethesda ini adalah kolam yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Kolam yang bisa membersihkan diri kita dari segala penyakit. Apapun penyakitmu. Kanker bisa disembuhkan, stroke bisa disembuhkan, buta bisa melihat, bisa disembuhkan, lumpuh, kusta, cacat, dan segala macamnya bisa disembuhkan kolam ini. Tetapi dengan syarat, kolam ini baru kita masuki ke dalamnya, itu setelah malaikat Tuhan turun ke dalam untuk menggoncangkan air kolam itu. Setelah tergoncang, barulah kita bisa masuk ke dalam kolam yang tergoncang itu, kolam Bethesda. Nah, pada suatu saat ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Jadi di kolam Bethesda ini berada di pusat kota Yerusalem. Jadi di kota Yerusalem itu ada sebuah kolam yang namanya kolam Bethesda dalam bahasa Ibrani. Nah, jadi Tuhan melihat ada seorang yang memiliki penyakit itu sekitar kita bisa tahu di ayat 5 ya, dikatakan adalah 38 tahun. Bayangkan. Manusia sakit dengan 38 tahun namanya tidak sembuh-sembuh. Apakah penyakit? Kita menjadi pertanyaan, apakah penyakit yang dialami oleh orang tersebut? Dan Tuhan mengapa bisa tahu? Orang itu bisa sudah lama di dalam sekitaran kolam itu, meskipun Tuhan Yesus tidak bertanya, berapa lama kau udah di sini? Berapa lama penyakitmu di sini? Tuhan tidak bertanya, tetapi Tuhan memiliki daya pemikiran yang kritis dan juga memiliki cara pandang orang itu. Wah, ini orang adalah orang yang memiliki penyakit sudah 38 tahun lamanya. Dan orang itu pun pasti, wah, ini orang siapa ya? Kok bisa begitu? Kok bisa langsung mengetahui begitu kan? Kita tentunya juga pasti. Nah, dikatakan bahwasanya orang ini sudah lama sekali ingin sembuh. Dan kita tahu bahwasanya kan 38 tahun toh, udah pasti menginginkan kesembuhan di dalam dirinya. Nah, tetapi begini, menjadi pertanyaan adalah, dia heran ketika tadi Tuhan mengatakan adalah, engkau sudah lama sakit, sudah. Sekarang turunlah ke dalam kolam itu dan bersihkan dirimu, maka engkau sembuh. Tapi pertanyaannya adalah satu. Pertanyaan yang paling mendasar dari Tuhan kepada orang itu adalah, maukah engkau sembuh? Kalau kita dipertanyakan seperti itu dan kita mengalami sakit, pertanyaan dari orang itu pasti adalah seperti dari Tuhan ataupun yang lain mengatakan, maukah engkau sembuh? Tentu jawaban kita pasti mau. Segala penyakit yang dalam diri kita ini mau sembuh, begitu. Jadi Tuhan mau mengatakan kepada orang-orang ini, kita agar supaya orang ini bisa cepat sembuh. Tuhan tidak memandang umur, tetapi Tuhan bukan memandang juga berapa lama engkau mengantri, berapa lama engkau begini gitu. Tapi dari jauh Tuhan melihat bahwasanya orang ini sangat-sangat khawatir. Ketika dia ingin turun ke dalam kolam itu, banyak sekali orang-orang yang lebih dulu berbondong-bondong untuk masuk ke dalam kolam itu untuk mendapatkan kesembuhan. Dan sehingga orang ini tidak mendapatkan kesembuhan. Nah, makanya ketika Tuhan mengatakan, maukah engkau sembuh? Orang ini menjawab, ya, aku mau sembuh. Tetapi suatu peristiwa ini kita lihat bahwasanya terjadi di kapan? Di hari Sabat. Kenapa Tuhan melakukan seperti ini di hari Sabat? Padahal kan tadi konteksnya adalah hari Sabat itu adalah hari istirahat, hari ke-7, di mana kita berhenti, beristirahatkan diri. Tetapi kenapa Tuhan yang mencetuskan hari Sabat itu sendiri malah melanggar, malah yang namanya melakukan pekerjaan di hari Minggu? Lebih tepatnya kan di hari 7 itu adalah hari Minggu. Itulah menjadi pertanyaan untuk kita. Kenapa Tuhan melakukan kesembuhan kepada orang di hari Sabat, di hari ke-7, di hari istirahat? Itulah mengapa banyak sekali orang-orang Yahudi
mengatakan dia ini melanggar ini. Ini Yesus ini melanggar. Dan dia bertanya, orang-orang itu bertanya, siapakah yang telah menyuruh engkau untuk turun ke dalam kolam itu? Padahal kolam itu tidak bergoyang ataupun segala macam. Orang itu menjawab, ada seorang yang memanggilku dan juga menyuruh aku untuk mengangkat tilam dan masuk ke dalam kolam itu, biar aku mengalami yang namanya kesembuhan. Dan orang itu tidak tahu bahwasanya itu adalah Tuhan, karena dia melihat di sekitar-sekitar, lah mana orang itu tadi yang menyuruh aku untuk masuk ke dalam kolam itu. Nah, tetapi ketika kita melihat bahwasanya dari yang dikatakan Tuhan adalah Tuhan mau melihat kalau kita mau itu tetap di dalam Dia, apapun yang terjadi. Makanya dalam konteks yang kedua adalah cerita kedua, Tuhan bertemu dengan orang yang telah disembuhkannya, yaitu orang yang tadi. Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-14 kan dikatakan Tuhan adalah, kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Seketika itu juga orang itu langsung sadar, wah ini adalah Tuhan. Makanya dia teringat dengan apa orang-orang Yahudi tadi katakan, siapa orang yang telah menyembuhkan kau? Siapakah orang yang telah menyuruh engkau mengangkat tilammu? Nah, pada saat itu, pada suatu saat yang kesempatan lagi untuk kedua kalinya orang itu bertemu dengan Tuhan, barulah orang itu ketika Tuhan mengatakan engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, orang itu keluar dari bait Allah, lalu orang itu berkata, Tuhan yang telah menyembuhkan aku, kepada banyak orang Yahudi. Dari situlah orang-orang Yahudi marah kepada Tuhan, marah kepada Tuhan gara-gara dia melakukan pekerjaan di hari Sabat, melakukan hari pekerjaan di hari istirahat. Karena dikatakan di dalam ayat 16, ayat 17, 16 sampai 18 kan dikatakan Tuhan begini. Dikatakan dalam ayat ini adalah, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Kemudian ayat 17 dikatakan Tuhan kepada mereka, orang-orang Yahudi. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, lantas aku juga, maka aku akan bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena meniadakan bait suci hari Sabat begitu, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian dirinya sama dengan Allah. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang benar apa yang dikatakan Tuhan itu adalah kita tidak boleh bekerja hari Sabat. Tetapi Tuhan sendiri, konteksnya itu adalah dia menyamakan dengan yang namanya Bapanya sendiri, Allah Bapa yang ada di surga. Ketika Allah Bapanya bekerja, maka aku kan bekerja. Mau di hari apapun itu, tidak ada hari Sabat, mau ada hari Sabat, hari Minggu, hari Senin dan segala macamnya. Tetap kalau Allah Bapa bekerja, maka aku juga bekerja untuk melayani banyak orang. Begitu kata Tuhan kepada mereka. Makanya sekarang kalau kita bisa melihat, orang-orang Yahudi itu tidak terima akan pengajaran Yesus. Mereka tidak terima akan segala apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang. Mereka itu tidak terima. Mereka iri. Apa yang dikatakan Tuhan memang mereka resapi. Tetapi konteks sekarang adalah hari Sabat. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus bekerja di hari Sabat, mereka memarahi Yesus. Tetapi Yesus lebih tegas mengatakan adalah, Allah bekerja sampai sekarang juga, maka aku pun juga bekerja bagi banyak orang. Begitu. Jadi makanya banyak sekali orang-orang Yahudi ini untuk mengiasati untuk bahwasanya mereka menyusun rencana untuk membunuh Yesus lebih cepat. Tetapi Tuhan itu tidak pernah bodoh. Tuhan itu pintar. Tuhan itu sangat bijak. Meskipun dia menyamakan dirinya dengan Allah Bapanya, tetapi Allah Bapa sendiri menugaskan kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi seorang manusia turun ke dunia untuk mengajarkan kebaikan kepada banyak orang. Melalui murid-muridnya juga bisa mengajarkan tentang kebaikan Tuhan dan memberitakan kabar baik di hadapan banyak orang. Untuk itu, refleksi yang bisa saya jadikan kepada dalam pemberitaan firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Meskipun hari Sabat itu dikatakan sebagai hari Sabat, hari yang namanya dikatakan hari istirahat, yang terpenting adalah ketika kita mengalami penyakit, satu perkataan yang paling diingat dari saya dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah, maukah engkau sembuh? Tentu, pasti jawabannya dari Bapak Ibu Saudara pasti mau sembuh.
Dan ketika nanti Tuhan datang ke dunia ini 2 kali, Tuhan akan menyelamatkan kita, Tuhan akan menyembuhkan kita, Tuhan akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang dipandang sebagai orang-orang umat kepercayaan Allah. Orang-orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan memberkati mereka. Karena dari perkataan Tuhan, dari apa yang dikatakan Tuhan melalui murid-muridnya adalah beritakanlah kabar baik. Maka semua kabar baik itu akan mereka terima dan menyatakan bahwasanya Tuhan adalah juru selamat manusia. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada hari Kamis ini. Semoga bisa bermakna, bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, menyatakan bahwasanya Tuhan adalah Tuhan Sang Juru Selamat, Tuhan Sang Maha Kasih, Tuhan Sang Maha Baik. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.